Menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika harus melalui jalur laut. Kali ini saya menumpang kapal cepat milik Polairut dari Pelabuhan Wuring, Kota Maumere. Kapal ini juga membawa 150 paket sembako untuk warga di Palue. Setelah hampir 2 jam, akhirnya kami tiba di Pulau Palue. Perjalanan kami dilanjutkan dengan kendaraan roda 2. Jalan menuju ke desa Nitung Lea sangat menantang karena longsor berupa batu besar menutup jalan. Di perjalanan, kami mampir ke salah satu tenda pengungsian di desa Tuanggeo. Tenda ini didirikan warga setempat dan difungsikan untuk merawat warga yang terluka. Rumah-rumah warga rusak berat akibat gempa Sabtu lalu. Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu. Puji Tuhan bahwa sampai saat ini cuaca masih aman. Kalaupun cuaca buruk, misalnya ada hujan atau angin kencang, maka kami pasti akan tetap ada di sekitar kampung atau sekitar rumah dengan dan kondisi apa adanya. Kami tidak tahu lagi kami harus kemana. Kalau untuk mengambil jalan keluar keluar dari Palue dan kondisi hari ini sangat tidak mungkin. Perjalanan kami lanjutkan menuju desa Nitung Lea, desa yang sejak gempa, akses jalan dan komunikasinya terputus. Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Palue menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya. Karena gempa susulan yang kerap terjadi membuat kami harus berhati-hati melewati titik longsor berupa tanah rapuh dan batu besar. Karena kondisi medan yang berbahaya dan suasana gelap akibat tidak adanya penerangan, maka saya memutuskan tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke desa Tuanggeo. Gambar-gambar berikut mengenai kondisi Nitung Lea yang saya dapatkan dari Bupati dan Wakapolres Sika yang berhasil menembus wilayah longsor menuju desa Nitung Lea. Kondisi desa Nitung Lea rusak parah dengan jumlah pengungsinya lebih dari 2.000 orang dan 1 orang meninggal. Perjalanan saya untuk mencoba menembus desa Nitung di Pulau Palue itu harus saya akhiri. Saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit. Bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan, dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam. Kondisinya cukup kritis seperti itu. Ada 2 orang pasien yang sebenarnya yang akan dibawa ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Nah, evakuasi dilakukan hampir pukul 10 malam, tapi demi alasan keselamatan dari korban tersebut, sehingga memang harus segera kita lakukan. Proses evakuasi korban dilakukan dengan hati-hati, meskipun di tengah penerangan yang minim dan kapal yang tidak bisa bersandar penuh di pelabuhan. Yelina Wardani, Pulau Palue, Maumere.